apakah konsep gotong royong ini sangat identik dengan komunisme? Nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sejalan, Iya. bukan hanya sejalan Bukan hanya sejalan. dengan Islam, tapi memang esensi dari ajaran Islam. Pertanyaan saya, ketika masyarakat atau rakyat Indonesia berkonflik, bisa atau tidak sila-sila Pancasila itu diterapkan? Kita kali ini coba ngobrol santai aja, bisa akademis, bisa praktis tentang draft RUU HIP yang sedang ramai. HIP itu apa? Mungkin ada yang belum tahu, kita kenalkan haluan ideologi Pancasila. Kenapa ramai? Karena banyak sekali yang menganggap RUU ini adalah RUU yang menandakan kebangkitan komunisme. Ada juga yang mengatakan ini mendegradasi Pancasila. Kalau melihat sejarahnya, sejarah mulai isu ini ramai, ini pertama ada penolakan dari MUI, kemudian diikuti Muhammadiyah, terakhir NU. Nah ini, semua menolak dan meminta ini ditunda. Kemudian pemerintah akhirnya mengambil sikap, kemudian pemerintah ini ingin DPR ini menunda dulu pembahasannya, mendengarkan aspirasi. Ya kita hitung-hitung, ngobrol-ngobrol kita ini bagian dari aspirasi lah. Bagian dari DPR nanti ngambil aspirasi kita nih, ngomong-ngomongin tentang draft RUU HIP. Nah kita mau ngobrol-ngobrol, ini ada Bung Syafril. Nah ini Bung Syafril ini mahasiswa S2 di UGM. Jurusannya sudah politik. Benar Bung ya? Benar. Nah ini pasti kemampuan pengetahuan politiknya ini sudah tidak diragukan lagi. Nanti jadi kita bahas lah gimana ini Pancasila sebenarnya yang mau kita ulitin biar masyarakat juga tahu. Kemudian ini ada Gus Mafda. Subhanallah Gus. Saya ini terakhir ketemu Gus Mafda ini bulan September Gus ya? Ya, September. September. Ini waktu acara Habib Umar bin Hafiz. Kebetulan saya juga penggemar Habib Umar. Yang saya kaget, Bung Syafril, Gus Mafda ini jadi MC. Tapi pakai bahasa Arab. Subhanallah. Jadi nanti mungkin Gus bisa kasih lah. Nah, beliau ini kan lama Kosakata bahasa Arab ya? Oh lama di Mesir ya. Iya. S1-nya di Al Azhar, Iya. jurusan akidah dan filsafat, bener Bung ya? Iya betul. Nah ini Gus akidah filsafat Islam ini sekarang dilanjutin di UIN. Iya. Nah ini jadi subhanallah. Tentunya nanti pas banget nih kalau mau bahas filsafat Nah ya ini Pancasila. udah pas, ini pas ini kombinasi pembahasan dari akademis nasionalis kemudian akademis agamis. Iya, mudah-mudahan bisa ini mewakili. subhanallah ini jadi saya juga ini senang lah. Oke lah, daripada gua ngomong sendiri dari tadi kan, ini kita ngobrol bertiga, gitu kan. Siap. Jadi santai aja kita ngobrol di sini. Jadi yang pertama ini kan kita yang jelas ini kan udah nggak mau mempermasalahkan Pancasila ya. Nah. Kita semua udah sepakat. Mungkin Gus Mafda juga dari pembelajaran di akidah Islam dan dari teman-teman nasionalis juga sudah sepakat bahwa Pancasila ini final. Iya. Tidak boleh lagi ada yang membahas bahwa ideologi kita ini mau dirubah gitu. Sepakat. Tetapi banyak ini draft kehadiran draft ini dinilai ini akan mereduksi Pancasila. Ada juga yang ngomong ini mau dijadikan 3 sila jadi Eka sila. Nah, ini Iya betul. isu yang seperti itu kan yang kita dengar kan. Nah sebenarnya kayaknya pasti Bung Syafril udah ngelihat utuh nih dari pasal 1 sampai 46 kalau nggak salah ya. Kemarin saya coba lihat draftnya. Itu gimana sih pandangannya tentang draft RUU HIP ini? Ya yang pertama kan saya ini kaget ketika ada wacana tentang RUU HIP ini. HIP. Yang kemudian banyak muncul kontra sebenarnya. Saya melihat kebanyakan ketika Kayaknya saya, nggak ada yang setuju deh sekarang. saya kurang tahu ya, tapi kemudian memang santer di media sosial itu kebanyakan kritik terhadap rancangan atau draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Iya. Tapi kemudian sebagai seorang yang memang saya sedikit banyak belajar mengenai bagaimana draft itu dibuat, rancangan undang-undang itu sesuai dengan disiplin keilmuan saya mencoba penasaran nih, seperti apa sih sebenarnya, apakah benar isu yang berkembang di media sosial, isu yang berkembang di kalangan elit dan lain sebagainya, apakah benar nih? Elit ya ini. Iya, di kalangan, kan kayaknya yang bahas ini rame di Jakarta sini kayaknya ya. Oh iya iya. Heeh. Biasa Makanya juga mungkin berbahas. bahasa saya mungkin di kalangan elit lah. Oh iya iya.
Karena kayaknya saya melihat masyarakat hari ini masih sibuk dengan pandemi COVID-19. Sibuk bantu-membantu di rumah lah ya. Iya. Masa ya di tengah pandemi seperti ini muncul tiba-tiba kontroversi tentang Iya. wacana draft RUU HIP RUU. ini. Makanya saya kan cukup kaget dan penasaran nih, apaan sih isinya? Udah baca? Udah sempat. Udah sempat ya. Saya kemarin dapat kiriman dari teman saya, wartawan. Wartawan. Iya. Itu ini nih, gua ada draftnya nih. Akhirnya coba saya akses nih, gimana? Coba saya pelajarin satu persatu. Kok kayaknya saya nggak melihat. Entah saya yang memang kurang jeli atau seperti apa, tapi saya nggak melihat unsur nilai-nilai komunisme di dalam draft RUU HIP itu. Ya mohon maaf, saya S1 di bidang ilmu politik, S2 juga di ilmu politik. Yang kurang lebih saya sering mendiskusikan, membahas, mempelajari ideologi-ideologi di dunia tentunya. Komunisme itu ideologi ya? Termasuk bagian dari ideologi yang ada di dunia ini. Saya juga sedikit banyak mempelajari untuk kajian akademik. Untuk kajian akademik perlu garis bawah ya. Iya, karena kan kebebasan akademik memang Ya. ada undang-undangnya itu dijamin. Benar. Dan saya melihat memang nggak ada unsur atau nilai-nilai komunisme di dalamnya. Emang yang bedain komunis itu apa sih? Sama Kalau saya melihat bahwa kan orang-orang pada khususnya yang paling mencolok perbedaan dengan Pancasila adalah semangatnya, nafasnya. Yang saya ketahui memang komunisme menghendaki adanya pertentangan kelas. Adanya pertentangan kelas bagi kaum pemodal, kaum pemilik modal, kaum borjuis. Mereka itu kemudian bertentangan dengan kelompok proletar, kelompok yang tidak memiliki alat produksi, ya tidak memiliki modal. Ya. Nah, Buruh memang buruh dan lain sebagainya. Nah, ideologi ini memang menghendaki adanya pertentangan. Kalau bahasa mudahnya adalah menghendaki adanya konflik. Sedangkan Pancasila ini kan menghendaki persatuan, Beda banget jadinya ya. menghendaki gotong royong, kebersamaan. Iya. Lah, titik tekannya jelas berbeda, Bung. Jelas berbeda, sangat berbeda jauh. Oke. Dan saya melihat memang dalam draft ini itu mengatur, mempertegas posisi Pancasila. Dan saya memang melihat memang undang-undang ini tidak sedang dalam ingin mendegradasi atau mendowngrade posisi Pancasila ini menurut saya. Ada 46 pasal tuh Bung ya. Udah di Kurang lebih ya. 40-an lah ya, 40 pasal. Itu semuanya nggak ada yang menjelaskan bahwa ini nih arahnya ke komunisme, itu nggak ada ya. Semangatnya dan apa. Saya melihat bahwa Pancasila ini didudukkan sebagai dasar negara, jelas ini final. Pancasila sebagai sumber dari segala macam sumber hukum. Ya itu sepakat kita semua ya. Dan kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di bawahnya ada yang lain, ada undang-undang dan lain sebagainya. Adanya undang-undang ini tidak sedang ingin menempatkan, menurut saya, tidak ingin sedang menempatkan Pancasila di dalam undang-undang. Tapi kalau saya melihat ada sebuah semangat untuk Pancasila ini dijadikan pedoman yang jelas. Pancasila dijadikan sebuah acuan. Kalau saya melihat, acuan untuk apa? Untuk kemudian pengambilan kebijakan di segala lini, di lini politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lain sebagainya, hingga pertahanan, keamanan. Contohnya itu gimana Bung? Kalau misalnya ada kebijakan melencengnya, contohnya seperti apa? Kita melihatlah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 jelas bumi, air, kekayaan alam dan lain sebagainya. Jelas di sana tertuang. Apakah semua pengambil kebijakan sudah konsisten untuk menerapkan itu? Nah itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau saya melihat semangatnya positif. Oke. Tapi kemudian akhir-akhir ini pembahasannya semakin lama semakin liar, semakin lama semakin liar, hingga masuk ada isu komunis dan lain sebagainya. Nah, oke, itu benar. Ketika memang dikonsideran tidak dituliskan adanya TAP MPRS yang mengatur melarang penyebarluasan ideologi Marxisme, itu Leninisme, menurut komunisme. Bung pas gak kayak gitu ada? Nggak masalah, silakan mau ditulis dikonsideran atau seperti apa. Dan perlu dicatat,
Ini perlu dicatat. Sebenarnya musuh dari Pancasila kalau kita berbicara seperti itu, Iya. sebenarnya bukan, mungkin kita bisa membahasakan ini bukan musuh, tapi Pancasila itu tidak bisa selaras dengan ideologi-ideologi yang eksklusif, bisa Iya. kita katakan. Komunisme jelas, semangatnya mempertentangkan kelas, konflik. Ada juga ideologi-ideologi hari ini yang Iya. cukup mengkhawatirkan seperti khilafahisme. Iya, oh iya. Jelas. Apakah kemudian semangatnya mempertentangkan kelas juga atau kemudian membuat konflik juga? Kalau memang iya, tentunya ini dengan sendirinya akan tertolak dengan Pancasila. Oke. Akan tertolak sendirinya dengan Oke. Pancasila. Oke. Poinnya di situ, Ya. bukan hanya ideologi komunisme. Dan saya sangat tidak sepakat dengan ideologi yang memang mempertentangkan antara anak bangsa. Oh, berarti emang nggak cuma komunis yang mempertentangkan Yes. bangsa ya? Iya. Terbukti di beberapa negara Timur Tengah mungkin yang terjadi konflik Nah. agama, dan nanti Gus Mabda lah jelasin karena pernah hidup di Timur Iya. Tengah ya, 4 tahun. Benar. Berapa tahun, Gus? 5. Bahkan 5 tahun. Beliau Kita lebih 5 tahun di mafhum. Jogja. Nah. 5 tahun di Mesir, 5 subhanallah. tahun dagang Masya apa Allah. gitu. Bung, ini kan cuma bukan TAP MPRS. Yang paling rame ini pasal 7. Mm-mm. Jadi sebentar, ini saya baca pasal 7. Mereka kan jadi semua yang menolak ya. Ini saya dengan penuh rasa hormat, saya juga tidak pernah sepakat Pancasila ini dikurangin atau ditambahin lagi. Kita udah nggak pernah bicara itu lagi karena memang itu tidak pernah dirubah lagi dan tidak akan bisa dirubah. Kita sepakat itu. Tetapi ada yang mengatakan di RUU HIP ini nanti Pancasila mau diperas menjadi Trisila, kemudian bisa diperas lagi jadi Ekasila. Nah, ini nanti di pasal 7 saya bacain ya. Ini pasal 7 ya. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2. Ciri pokok Pancasila berupa Trisila. Nah, ini Trisila yang dipermasalahkan, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ketiga, ayat 3 ini, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Ini memang nggak ada menjelaskan Pancasila bakal dikurangin jadi 3 sila, jadi 1 sila, nggak, cuman dikatakan ini ciri pokok. Nah, ini kan orang pengen tahu sebenarnya ini gagasan siapa sih Trisila Ekasila? Ya. Jadi gini, setahu saya memang Bung Karno ketika menyampaikan gagasan Pancasila pada sidang BPUPK yang waktu itu diminta oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua, silakan untuk mengemukakan gagasan mengenai apa dasar negara kita. Oke. Bung Karno memang menyatakan Itu pas rapat Pancasila itu Ini ya? 5 sila itu. rapat para pendiri bangsa waktu itu ya. Nah, Oke. ketika rapat para pendiri bangsa itu Bung Karno menyampaikan bahwa sila-sila yang akan menjadi dasar negara kita itu adalah ini, Pancasila. Pancasila. Nah, konsep kemudian adanya Trisila, Ekasila itu Bung Karno yang mengemukakan. Jadi ini perlu dicatat. Bung Karno lah ya. Bung Karno. Bukan PKI berarti. Bung Karno itu siapa? Pendiri, salah satu bapak pendiri bangsa. Oke. Bung Karno itu siapa? Salah satu bapak proklamator bangsa dan negara ini. Oke. Perlu dicatat loh ya. Dicatat. Nah, Saya sudah bawa bukunya juga ini. Jadi ada pidato Soekarno itu pas itu seperti apa? Ntar Nah. coba dijelaskan. Bung Karno bukan bahasanya itu ingin memeras atau kemudian ingin mempersingkat Pancasila, tidak. Bung Karno itu mengemukakan bahwa spirit atau nafas dari Pancasila itu ketika kemudian dikristalisasi, ketika kemudian itu disederhanakan, nafasnya ini berbicara nafas loh. Pas ya. Nafasnya itu ada 3. Ada sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tuhanan. Dan kemudian nafasnya lagi atau landasannya atau pedomannya atau semangatnya, spiritnya apa? Gotong royong Oke. atau persatuan, kebersamaan. Lah, bukan di sini itu Pancasila tidak bernafaskan ketuhanan, bukan. Tapi spiritnya adalah gotong royong, kebersamaan. Bukan juga Pancasila di sini Bung Karno menganggap atau menginginkan biar dimensi ketuhanan itu
tidak lebih penting dibandingkannya? Bukan. Tidak ada pertentangan, ini yang perlu dicatat. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama. Karena ini adalah satu kesatuan. Oke. Dengan dimensi spiritual, dengan dimensi ketuhanan. Ini satu kesatuan. Akan tetapi yang diinginkan Bung Karno, sila-sila di Pancasila ini, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya bisa dicapai ketika rakyat Indonesia semua bergotong royong, bersatu padu. Pertanyaan saya, ketika masyarakat atau rakyat Indonesia berkonflik, bisa atau tidak sila-sila Pancasila itu diterapkan? Gus, berarti kalau misalnya iya benar Gus ya. Tadi kan kalau nggak ada gotong royong, nggak saling menghormati, kita juga susah beribadah ya. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi yang pertama ya, nanggapin Mas Syafril. Pertama kita harus mengapresiasi sebenarnya. Mengapresiasi apa? Mengapresiasi sebuah ikhtiar, sebuah usaha yang ingin dilakukan oleh oleh pemerintah, dalam hal ini DPR misalkan begitu, DPR MPR, untuk memperkuat Pancasila. Itu pertama. Jadi yang pertama kita harus apresiasi, apapun itu bentuknya kita harus apresiasi, apalagi ini terkait dengan ideologi negara yang menjadi, kalau dalam bahasa para ulama-ulama kami, para guru-guru kami, sebagai kalimatun sawa. Sebuah sebuah kalimat yang mempersatukan antar semuanya. Kita tahu bangsa Indonesia dari sekian banyak suku, agama, bangsa dan lain sebagainya dipersatukan sama Pancasila. Gitu. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah kalimatun sawa begitu. Jadi kita apresiasi. Selanjutnya tentang HIP ini gitu. Saya memang ketika pertama kali membaca draft tentang HIP gitu, justru ketika ada yang melontarkan bahwa itu membangkitkan komunisme, saya berpikir sebaliknya. Oh gitu Gus. Saya berpikir sebaliknya. Gimana itu, Gus? Karena dari awal ketika kita membaca itu sepertinya kerangka dasar pemikiran HIP justru tidak ada sama sekali dogma-dogma komunisme. Justru malah ingin semacam mematikan komunisme. Bayangkan di sana ada nilai-nilai seperti ketuhanan, ada nilai-nilai kemasyarakatan, ada nilai-nilai keadilan, ada semua hal itu. Itu kan sepertinya mungkin Mas Syafril lebih tahu ya dalam hal ini begitu. Itu tidak ada dalam kerangka dogma komunisme. Gitu. Jadi ketika awal membaca sepertinya tidak ada sama sekali unsur komunisme gitu. Bagi saya nilai-nilai yang ada dalam HIP itu seperti kayak perasan dari sebuah nilai-nilai yang memang ingin dikuatkan gitu. Guru kami misalkan Habib Ali Al-Jufri misalkan, beliau pernah ditanya soal maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Kita tahu tujuan syariat ada 5 ya. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap nyawa, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap kehormatan gitu kan. Penjagaan terhadap keturunan gitu. Nah, itu tujuan syariat seperti itu begitu. Lalu tujuan syariat itu kalau kata Habib Ali Jufri, pokoknya apa? Pokoknya itu tujuan dari yang 5 itu, pokoknya adalah hifzul waton. Penjagaan terhadap negara. Ini sama seperti apa yang tadi Mas Syafril sampaikan. Bagaimana bisa orang beribadah dengan baik? Bagaimana bisa orang berketuhanan dengan baik? Bagaimana bisa orang menjalankan nilai-nilai ekonomi yang baik, misalkan gitu. Dan terciptanya keadilan sosial. Kalau misalkan memang sebuah tempat, sebuah daerah itu tidak aman. Itu perang, terjadi perang. Itu pengalaman Gus sendiri. Oh iya, saya waktu di Kairo itu kan 5 tahun dan saya merasakan waktu di Kairo itu awal kali 2011 revolusi, ada namanya Arab Spring saat itu. Katanya pernah tuh ada kuda. Iya. Bayangan. Ya, itu mitos-mitos ya yang terjadi di situ, biasalah kalau misalnya seperti itu. Yang viral-viral. Iya, begitu. Sampai 2013 saat kejatuhan Presiden Mursi saat itu. Lalu terjadi juga misalnya di Syria. Itu kan Arab Spring melebar dari Tunisia dan menyebar semuanya begitu. Tidak ada kenyamanan. Kita belajar bingung, orang-orang ketika mereka mau beribadah bingung, ketika mau belajar bingung dan sebagainya. Bagaimana kemudian tercipta itu kalau tidak ada namanya hifzul waton? Maka Habib Ali Jufri mengatakan hifzul waton itu ra'su maqasidis syariah, penjagaan terhadap negara
keamanan negara, ketentraman negara itu adalah bagian atau intisari dari makos itu syariah, penjagaan terhadap nilai-nilai makos itu sendiri. Kan begitu. Nah, mungkin itu ya yang sepertinya kalau bisa kita takwilkan gitu dengan apa yang sekarang di HIP ini begitu. Berarti jadi dari poin-poin itu kemudian intisari tadi gotong royong. Nah, apakah gotong royong itu adalah bagian dari hifzul waton? Mungkin saja gitu. Berarti itu Habib Al-Jufri memang mengatakan seperti itu, bahwa pondasi yang terpenting adalah bagaimana ketika kita berbangsa bernegara ini dengan aman. Betul. Dengan nyaman tanpa adanya konflik. Berarti dalam cara kita mengekspresikan nilai-nilai ketuhanan itu harus mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Betul. Meskipun berbeda-beda agama, tetap kita yang paling kita utamakan adalah kebersamaan. Di sini kan bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Lah, poinnya di situ. Poinnya di situ kan berarti. Ditulis di sini. Dan itu kemudian diamini oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Subhanallah. Benar kan berarti? Iya. Senafas. Kalau kita ingin kemudian melihat bahwa sebenarnya ini senafas, dan apakah kemudian, nah ini yang perlu kita sama-sama saling belajar dan mungkin saling mengoreksi. Apakah konsep gotong royong ini sangat identik dengan komunisme? Saya sudah mengatakan sejak awal, komunisme menginginkan adanya konflik. Oh iya, berarti memang sistem kelas begitu ya. Iya, sistem pertentangan kelas. Memang dan sudah wajar komunisme kita tolak memang. Benar. Dan saya sangat sepakat, berapa kali kemudian memang terjadi pemberontakan. Ya. Sesuai dengan fakta sejarah, mulai di Madiun dan kemudian peristiwa 65 dan semacamnya, kita semua sudah tahu. Nah, memang kalau komunisme itu memang pendekatannya adalah pendekatan konflik. Ya, dan kemudian nafas dari Pancasila adalah nafas gotong royong, saling membantu, nafas kebersamaan. Itu jelas bertentangan. Lah ini yang harus sama-sama kita luruskan. Yang diinginkan oleh para pendiri bangsa adalah hidup yang bersama, yang tenang, jauh dari penjajahan dan segala macamnya. Dan kita tidak ingin negara kita itu kemudian terpecah belah. Negara kita itu kemudian berbeda-beda dan kemudian terpecah belah. Kalau bahasanya beliau kan perbedaan merupakan sunatullah, bukan begitu? Karena memang nggak enak ya namanya konflik ya. Gitu. Ya istri saya juga kan dari kuliah di Timur Tengah begitu, yang memang di Syria. Oh, malah di Syria. Di Syria gitu. Dan dia pulang itu karena memang konflik di sana. Karena konflik akhirnya harus pulang ke Indonesia. Selesai tapi dia pulangnya. Ya tidak selesai akhirnya gitu, tapi sempat menikmati lah di Syria begitu. Tapi poinnya adalah bahwa memang ketentraman itu dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal yang seperti itu begitu, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita impikan bersama. Dan gotong royong menjamin ketentraman. Jelas. Kalau masyarakat kita tidak melihat latar belakang, suku, agama, bahasa, dan kita itu satu negara kok, kita itu satu bangsa kok. Jangan sampai kemudian kita mudah dipecah belah. Apalagi, mohon maaf nih, teman-teman kan pada megang HP, megang gadget. Hari-hari ini di media sosial, narasi-narasi yang dibangun kan narasi yang sesat, narasi hoax. Kecenderungan narasi-narasi yang dibangun, penyesatan informasi, hoax. Tujuannya untuk apa? Tujuannya jelas, untuk memecah belah masyarakat kita. Dan jangan sampai ada orang yang ingin memecah belah kita, memecah belah masyarakat. Lah, model-model pemecah belahan seperti ini itu tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, benar nggak? Betul. Lah, nilai-nilai pertentangan, nilai-nilai konflik itu sangat dekat dengan nilai apa? Seperti yang sudah saya katakan dengan awal. Komunis. Mas Afril, gini kan ada satu pertanyaan misalkan begitu. Kenapa misalkan Soekarno merumuskan ketuhanan? Itu pada poin yang ketiga misalkan. Kenapa dia tidak di awal begitu? Kenapa dia tidak di awal misalkan untuk yang Trisila ya kan dari 5 menjadi 3 begitu kan? Itu dulu tawarannya. Tapi kita sekarang mungkin kita ngomong aja karena ini kan sekarang Pancasila udah final 5. Nah, Bung Karno kan juga mengatakan pernah ini tidak. Tadi kalau kata Gus, kenapa kok ditempatkan? Ada yang ngomong di Bung Karno pernah di sila kelima. Itu sebenarnya urutan, prioritas atau seperti apa sih? Enggak, sebenarnya Bung Karno memang tidak terlalu memikirkan masalah urutan. Bahkan ketika kita tahu di sidang umum PBB pada tahun 60-an, Bung Karno itu kalau tidak salah memang entah disengaja atau tidak memang ke switch antara sila kedua dengan ketiga kalau tidak salah. Oh iya. Dan Bung Karno memang pernah menyampaikan
sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan masalah urutan sila, dan memang di antara sila-sila itu tidak ada yang ini derajatnya tidak penting, ini yang lebih penting dan lebih banyak. Karena itu merupakan satu kesatuan. Ya. Sama halnya dengan kita berbangsa dan bernegara. Tidak ada namanya, oh suku ini paling kuat, suku ini paling dominan, suku ini paling ini, atau bahasa ini, atau agama ini. Enggak, kita itu derajatnya sama. Kita itu derajatnya sama dalam bangsa dan bernegara ini. Tidak ada yang namanya, oh ini lebih unggul, ini lebih ini. Tidak ada. Dan Bung Karno tidak menginginkan itu. Jadi bukan urutan itu bukan berarti yang pertama itu diprioritaskan misalkan begitu dan menjadi sebuah hal yang apa begitu, tidak ya? Tidak, yang sama-sama penting. Pasal-pasal di Pancasila itu sama-sama penting karena itu merupakan dasar negara. Andai kata memang ketuhanan itu, Bung Karno ini saya ingin mengutip sedikit pernyataan Bung Karno. Bung Karno itu pernah mengatakan, biarlah penderitaanku ini aku yang merasakan, biar rakyatku tahu bahwa kekuasaan seorang presiden pun ada batasnya. Kekuasaan yang lebih besar itu ada di tangan rakyat, dan yang lebih besar dan sangat tinggi nilainya adalah nilai ketuhanan. Wah, jelas berarti memang Jelas. ketuhanan melandasi semua Benar. pemikiran Benar. kita. Dan Bung Karno selalu ketika dalam mengemukakan pidato-pidatonya, orasinya, semoga perjalanan kita selalu dirahmati oleh Allah Sang Khalik. Di draft RUU HIP, kalau tadi saya memang kalau tadi Bung Sapri udah mungkin melihat, saya memang tidak melihat ada satu pasal pun yang mengatakan Pancasila akan dirubah jadi Trisila, Ekasila. Nggak ada itu. Nggak ada Diksi akan dirubah itu memang nggak ada. Nggak ada. Dan ketika kita berbicara masalah dimensi spiritualitas tentang Pancasila, mungkin memang Gus Mabda ini nanti bisa menjelaskan. Saya pernah mendapatkan cerita dari beliau, dari teman-teman saya di IKANU, di teman-teman mahasiswa NU, yang mengatakan bahwa ternyata Pancasila itu pernah dimintain pendapatnya kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Bukan begitu? Betul. Itu ceritanya Dan kira-kira iya, dan seperti apa? apa ya, yang Mbah Hasyim istikharah dalam artian gitu ketika diberikan draft Pancasila, hal-hal yang kemudian menjadi dasar negara kita, Mbah Hasyim ya ulama kita. Oh iya, dengan pendiri gelar itu ya. Hadratus Syekh. Iya gitu. Hadratus Syekh itu apa sih? Ya, Hadratus Syekh dalam artian gelar kemuliaan lah pastinya begitu. Itu- Dan jarang-jarang sekali ya Pak ulama yang kemudian digelari dengan Hadratus Syekh. Itu harus melewati apa dulu? Ya mungkin kalau karena Mbah Hasyim misalkan dia seorang ahli hadis begitu ya. Maka Hadratus Syekh mungkin punya banyak klasifikasi, dia hafal ribuan hadis dengan sanadnya dan lain sebagainya begitu. Dan kealimannya Dengan beliau kealimannya pasti luar diakui biasa. gitu. Iya. Dan jaringan guru beliau itu kan sampai ke Mekah, ke Haramain, dan beliau salah satu guru utama lah yang kemudian menyambungkan sanad keilmuan dari ulama-ulama sebelumnya dan khususnya di Indonesia begitu. Dan beliau istikharah. Pas Karena kalau dikasih draft Pancasila. iya namanya ulama kan begitu, untuk bisa menyetujui, menyepakati ini itu bukan hanya soal akal saja, tapi butuh bimbingan spiritual. Dalam hal ini pasti Tuhan. Maka istikharah dengan membaca Al-Qur'an, dengan sholat dan lain sebagainya, sampai akhirnya beliau menyepakati bahwa ini adalah Pancasila dan diridhoi oleh beliau. Dalam artian sanad kita terhadap Pancasila, khususnya kawan-kawan NU misalkan begitu. Tapi juga sebenarnya semua kita itu mengakui beliau sanad Pancasila kita itu diridhoi oleh para ulama-ulama kita begitu. Berarti emang Pancasila. Insya Allah berkah berarti. Ya mudah-mudahan berkah. Pancasila yang Ya sampai sekarang kita masih bisa satu bangsa dengan adanya Pancasila. itu kekuatan Gitu. itu katanya banyak Ya, ulama-ulama begini loh, di Mesir sendiri saja yang memang tidak banyak suku, tidak banyak bahasa gitu. Itu konflik selalu ada begitu. Nah, di Indonesia dengan ribuan suku, ribuan bahasa begitu, lalu dengan agama yang beraneka ragam, pola pikir berbeda dan lain sebagainya, itu luar biasanya mampu disatukan, tidak banyak konflik gitu. Dengan apa ya? Dengan sebuah muahadah wataniyah gitu, sebuah kesepakatan kebangsaan yang disebut Pancasila. Disebut Pancasila karena itu benar-benar menaungi semuanya. Bahkan begini, Grand Syekh Azhar, Syekh Ahmad Thayyib waktu itu kan pernah datang ke Indonesia ya. Dan ketemu Pak Jokowi juga, ketemu Mbak Puan juga dan sebagainya gitu. Beliau lalu dijelaskan tentang Pancasila. Lalu respon dari Grand Syekh itu bahwa nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sejalan dengan Islam, tapi memang esensi dari ajaran Islam.
Esensi dari ajaran Islam. Bisa yang mengatakan Grand Sheikh. Grand Sheikh Azhar, Syekh Ahmad Thayyib begitu. Ya dalam artian kami juga ingin mengutip para guru-guru kami lah begitu. Karena kan dalam artian pendapat dan lain sebagainya harus juga kita kita sanatkan, kita sambungkan ke para guru-guru kami juga, para ulama-ulama gitu. Dan beliau bilang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar sejalan dengan nafas Islam, tapi juga esensi dari ajaran Islam, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial dan lain sebagainya itu bahagian dari esensi keislaman. Oke. Begitu. Nah ini kan kayaknya udah. Ini yang seharusnya lebih memantapkan hati kita bahwa memang Pancasila ini sudah tepat. Udah tepat, udah gak Kita bisa. diwarisi kemerdekaan dengan Pancasilanya oleh para pendiri bangsa, oleh ulama sekelas Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dan kemudian diamini oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Ini udah beres sebenarnya dari segi final, makanya nggak ada yang salah mengatakan Pancasila ini final karena sudah Tidak ada tepat. penyimpangan apapun. Penyimpangan apapun. Berarti memang, nah ya. Iya, dan Kalau memang seperti itu. Kalau misalnya draft RUU HIP ini memang tujuannya ingin memperkuat Pancasila, gitu kan? Iya. Nah, terus apa alasannya ini kemudian kalau banyak yang ramai-ramai? Ya, hebatnya itu Indonesia memang punya sebuah konsepsi, bahasa Soekarno begitu ya. Iya. Konsepsi yang diberikan Negara lain itu jarang yang punya. Ya, konsepsi yang diberikan Indonesia untuk dunia itu Pancasila. Bahkan Afghanistan saja belajar dari Indonesia tentang bagaimana kemudian membangun sebuah nilai kemasyarakatan yang baik tanpa konflik dan lain sebagainya. Itu Afghanistan. Ya, mereka banyak belajar juga di sama ulama-ulama NU ya terkait Pancasila dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi memang benar-benar konsepsi yang diberikan untuk dunia dari Indonesia. Berarti ini yang memang yang harus waspada ini memang Pancasila. Kalau memang kita sepakat lah semua kalau misalnya ada siapapun yang mau mengganggu atau merongrong Pancasila ini kita lawan. Kita komunisme juga mungkin ideologi ekstrim yang lain, kayak khilafah itu mungkin kan. Iya. Saya setuju itu. Dan kita punya itu dan menjaga kita dari konflik dan lain sebagainya. Dan yang paling penting kan Pancasila menghendaki itu, menghendaki adanya kedamaian ya. Menghendaki adanya kebersamaan, menghindari konflik. Makanya ya mungkin apa yang dikatakan oleh beliau Gus Mabda memang tidak mengherankan. Nah, tapi kalau kemudian banyak ulama atau kemudian bangsa-bangsa lain yang belajar kepada kita. Dan jangan salah, memang Bung Karno pun pernah menawarkan konsepsi ini kepada PBB. To build the world anew. Kita buat tatanan dunia baru. Tatanan dunia yang tidak mengedepankan konflik. Tatanan dunia yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, sehingga kita bisa mencapai, kita bisa merasakan yang namanya kedamaian abadi. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas di sana. Dan yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah, Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar di pembukaan itu memang tidak boleh dirubah sama sekali. Ya itu sudah kita sepakat. Terakhir mungkin ya. Iya. Baik, ini Gus Mabda, ada Bung Sapri. Ini kira-kira yang memperkeruh suasana ini siapa sih? Apakah emang benar ada selentingan-selentingan yang ngomong, ini orang-orang yang takut kalau Pancasila ini mengakar, Pancasila ini semakin kuat gitu. Jadi mulai bikin isu-isu sesat, isu-isu nggak jelas. Itu siapa sih kira-kira? Saya tidak mau menuduh dalam forum ini, tapi yang jelas, ketika ada upaya untuk memperkuat, untuk mempertegas posisi Pancasila dengan nilai-nilainya yang sangat luhur, pasti kita dukung. Benar apa enggak? Ya. Pasti kita dukung. Kalau kemudian yang terjadi sebaliknya, kalau ada yang ingin memperlemah, pasti akan kita tolak bersama-sama. Oke. Nah, yang menakutkan ketika ada ikhtiar, kalau bahasanya Gus Mabda, ikhtiar untuk memperkuat Pancasila, entah itu melalui undang-undang atau yang lainnya, tapi kemudian ada kelompok-kelompok yang dengan sengaja kemudian membuat informasi yang sesat, informasi palsu, yang tujuannya ingin membelah masyarakat kita, patut dicurigai apakah benar dia itu benar-benar ingin menjaga Pancasila atau sebaliknya. Perlu kita pertanyakan hal itu. Oke. Iya, betul. Jadi memang kalau berbicara soal siapa saja yang kemudian memperkeruh suasana begitu, ya pasti orang-orang yang kemudian tidak suka kalau Pancasila itu kuat. Tidak suka kalau Pancasila kuat, karena memang tadi itu ketika kita berbicara RUU HIP, tujuan ikhtiarnya
para tokoh-tokoh kita itu memperkuat Pancasila dengan segala cara. Dengan segala cara Pancasila harus diperkuat untuk supaya tidak bisa dirubah Oke. dengan ideologi apapun. Dan bahkan kalau bisa itu diimplementasikan, dijalankan, itu Iya. yang paling penting. Ya. Permasalahannya ketika kita melihat media sosial yang terjadi jauh dari nilai Pancasila, Bung. Menjelek-jelekan ya. Saling menjelek-jelekan satu sama lain, atau bahkan kemudian saling menghujat sana sini. Apakah ini yang dinamakan dengan nilai kebersamaan? Iya. Tentunya bukan. Dan oleh karena itu, mari bersama-sama kalau kita menginginkan tidak terjadinya konflik seperti di negara-negara lain, Ya. ayo kita mulai dari jempol kita, dari jari kita. Jangan kemudian kita menyebarluaskan perbedaan, kebencian, dan lain sebagainya. Prasangka, oke. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk konkret implementasi dari Pancasila. Iya. Oke. Karena memang yang namanya ya hoax itu berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali gitu. Itu bisa membuat satu bahkan satu keluarga berantem, misalnya Benar. teman Ya. sama teman berantem dan sebagainya. Bahkan bisa membuat negara bubar lama-lama Karena itu. bubar, ini Iya. bisa bubar beneran. Dan itu Iya, gara-gara hoax loh ini. Karena hoax. Kenapa? Katanya juga di Timur Tengah itu konflik Karena hoax. pembunuhan gitu karena hoax juga. karena hoax juga. Benar itu Iya, ya. karena hoax. Karena hoax misalnya tentang sesuatu apa yang sebenarnya tidak terjadi tapi dibuat-buat. Dibuat-buat. Sama seperti di Indonesia begitu. Akhirnya itu yang memperkeruh suasana, memancing konflik, memantik Loh, iya. emosi masyarakat dan lain sebagainya, padahal itu tidak benar gitu. Berarti bisa dikatakan penyebar hoax itu adalah orang yang ingin memecah belah Oh iya. bangsa. Benar nggak ya? Dan bisa dikatakan memang penyebar hoax itu orang-orang yang fasik. Fasik ya. Fasik itu berarti orang-orang yang bermaksiat ya. Gitu. Orang-orang yang bermaksiat. Karena memang ya misalnya di dalam Al-Qur'an jadi ditegaskan sekali gitu, kalau seandainya ada orang yang membawa kabar gitu, tapi dia orang yang fasik begitu, maka kemudian bertabayun lah. Carilah argumentasi begitu. Carilah sebuah penjelasan tentang ini gitu. Maka kalau seandainya kabar berita masuk kan sekarang gampang saja karena medsos ada begitu, Iya. langsung sebar tanpa kita tahu, kita verifikasi Oke. gitu. Ada kabar tentang komunisme tiba-tiba langsung disebar dan sebagainya, padahal kita perlu memverifikasi. Ya. Bagaimana cara memverifikasi? Nah, mungkin itu salah satu hal yang harus terus digelorakan, entah di medsos, entah di mana-mana gitu. Bagaimana sih memverifikasi? Berarti memang ini kita kesimpulan kita ya. Kita ya sama, bukan kesimpulan juga ya. Kita ini kan dari obrolan kita ini Obrolan kita bisa santai. obrolan santai. Tapi serius bener kayaknya tadi. Nah, Iya. kita dapat beberapa poin penting ya. Yang pertama memang Pancasila memang sudah tidak bisa lagi ada yang Tidak, menambahkan dia atau sudah mengurangi, minta sudah final. Nah, itu sebuah ikatan yang kuat. ya sudah tidak bisa. Jadi siapapun pihak-pihak yang memang ingin mengurangi atau menambahkan itu harus kita tolak Kita tolak. dan kita lawan. Nah, yang kedua, sekarang posisinya ini kan DPR sudah menunda. Pemerintah Belum, minta pemerintah mengusulkan untuk ditunda. pemerintah sudah mengusulkan untuk DPR menunda Iya. pembahasan ini. Nah, beberapa pihak yang sebelumnya menolak, misalnya PBNU, Muhammadiyah, MUI, ini memang ada baiknya kita memang berdialog lagi, membahas lagi, gitu kan, untuk sama-sama bagaimana draft RUU HIP ini nanti benar-benar bisa untuk memperkuat Pancasila. Iya. benar. Jadi nanti ketika memang pembahasannya dilanjutkan, RUU HIP ini benar-benar disetujui semuanya, yang tidak melenceng dari apa yang disampaikan para pendiri bangsa dulu. Benar. Ya memang tradisi musyawarah harus dijalankan. Iya, ini tadi Itu musyawarah. tradisi Pancasila. Dan ini mungkin kalau DPR Kalau di komunisme ada tradisi musyawarah. Wah. Nah, ini mungkin bagian dari obrolan-obrolan, aspirasi atau pikiran-pikiran yang mungkin bisa nanti dijadikan bahan pertimbangan gitu. Iya ya, semoga dengan adanya seperti ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah kemudian biar sama-sama bertabayun. Betul. Ya, bertabayun. Sama-sama bertabayun, duduk bersama untuk bermusyawarah, Hmm. untuk menemukan mufakat. Iya. Nah, terpenting adalah itu bermusyawarah untuk menemukan mufakat. Saya Oh, pikir sebenarnya tidak seperti ini, tidak ada seperti ini dan semacam. Dan jawabannya pasti saya sangat yakin dan hakul yakin bahwa beliau-beliau yang duduk di PBNU, di PP Muhammadiyah, di DPR dan semacamnya mungkin akan sangat sepakat ketika nafasnya adalah untuk memperkuat Pancasila, untuk mempertegas Pancasila. Ya. Dan saya sangat hormat kepada beliau-beliau yang ada di sana. insya Allah pasti semua pihak niatnya baik. Iya, Semua insya Allah. baik, insya Allah. Amin. Nah, memang karena terakhir kita mari doakan ya sama-sama agar pandemi COVID ini cepat berlalu. Iya. Dan di tengah pandemi COVID ini juga, kalau kita sedikit
bahas ini Pancasila benar-benar terbukti bekerja. Pancasila ini benar-benar ruh dari masyarakat Indonesia, jiwa masyarakat Indonesia. Contohnya, Gus, Bu, ketika pandemi ini orang bantu-bantu, saling membantu, yang gajinya berlebih, kasihan, kurang. Ada yang berbagi masker lah, ada yang berbagi makanan, Berbagi ada beras, yang dicentelin. dicantelin di ini kan gotong royong banget. Betul. Nah, ini justru Pancasila ini Itu tradisi Islam banget. tradisi Ya mungkin istilahnya ada dalam kalau istilah Arab-Arapan ya. Iya. Namanya konsep at-takaful al-ijtimai, Ya, sebuah apa saling hidup sepenanggungan lah Nah, gitu. senasib sepenanggungan. Senasib sepenanggungan begitu. Nah, itu ya, jadi Ya itu juga benar ruh Islam ya. nah, itu jadi udah jelas memang Pancasila ini memang udah final. Nah, ini kita mungkin selesai dulu bahasnya ini. Nanti ke depan mungkin kita juga tetap masih bahas isu apapun lah, nanti kita ngobrolin yang memang Hangat. yang lagi hangat, yang lagi memang perlu kita bahas dari dua sisi, kita perlu bahas dari ahli-ahlinya. Ini kan bagus nih, ada Subhanallah, ada Gus Mada, ini kan. Ini, ada juga dari Bung Sapril yang akademisi. Ini kan kita bisa bahas macam-macam. Nah, ini nanti silakan kalau yang mau komen, silakan komen di channel ini gitu kan. Kemudian kalau bagikan, silahkan bagikan komentar. Kita membuka kolom komentar di video Iya. ini. Jadi kita juga membuka dialog. Dialog. Karena Pancasila ini juga kan membuat kita ini harus saling Membuka seluas-luasnya ruang dialog. Iya, ruang dialog ini kita silahkan. Nanti terus kalau mau request bahas ini dong, silahkan komen. Kita bahas. Insya Allah kita datangkan narasumber. Narasumber kayak Kayak ini banget, podcast. seminar banget. Insya Allah kita ngobrol sama orang-orang yang berkompeten. Oke, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.